Bapa, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu nyata dan kasih-Mu ada bagi setiap kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tiada yang seperti Engkau, Yesus, hanya Engkau satu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu, Kau yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, Yesus, kasih-Mu besar. Kami percaya Tuhan, Kau ada. Forever Jesus, you will be in our life. Selamanya Tuhan, Kau selalu beserta buat setiap kami. Amin.
morning sun was down, the Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. We love you, Jesus. When final breath He gave, I never look away. The Son of God was slain in darkness, a battle in the grave. The war of death was reached, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now that where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Your life, Jesus. Your life in us, Jesus. Forever you will be praised. Forever you will be praised. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now that where is your sin? Where is your sin? Resurrected King Has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is
overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. Sing it for Jesus. Forever He is Lord. It's only you, Jesus. Is lifted high. Forever He is risen. He is alive. Let it be your name. Praise your name. We praise your name, Jesus. Jesus, you're alive. Yes, Tuhan. Kami percaya Engkau hidup, Tuhan. Dan Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Jesus. Hari ini kami mau datang, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, untuk setiap rencana-Mu. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu, Tuhan, ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu
Tuhan yang ditinggikan atas seluruh bumi ini. Kami bersyukur hari ini kami masih Engkau beri kesempatan Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengar Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biar Engkau yang berkati setiap hati kami Tuhan. Yang sudah siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita memberikan persembahan dan mendengarkan sedikit pengumuman. Bagaimana kabar Anda di rumah kali ini? Semoga Anda dalam keadaan yang sehat dan roh Anda tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Pagi ini kita juga mau mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sebagai korban ucapan syukur kita. Sebelumnya, mari kita membaca di ayat Matius 6 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Bersyukur kami bisa mengikuti ibadah online di pagi ini. Bersyukur kami bisa bangun di pagi hari ya Tuhan dengan hidup yang lebih fresh lagi ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap pemberian tangan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi persembahan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara online, Anda dapat menggunakan kartu kredit atau mentransfer langsung melalui link yang telah kami sediakan. Anda juga dapat menyisihkan persembahan Anda dan diberikan secara saat ibadah kembali berjalan normal. Informasi ibadah minggu depan akan diupdate melalui sosial media kami. Persekutuan doa Jumat untuk sementara ini diistirahatkan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Namun saya ingin menghimbau jemaat untuk tetap berdoa bersama secara online, jaga api doa kita, dan terus bersyafaat untuk bangsa-bangsa. Dan tentu saja, jangan lupa untuk terus membaca firman Tuhan setiap hari sebagai bekal rohani kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi link yang telah kami sediakan. Kami juga welcome teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah online. Kami menghimbau teman-teman untuk dapat mengisi link yang telah kami sediakan. Kami juga mengundang teman-teman untuk bisa bergabung bersama kami dalam care group kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur bersyafaat ya Tuhan untuk kondisi dunia ini ya Tuhan. Khususnya ya Tuhan untuk Taiwan dan Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis, untuk pemerintah ya Tuhan. Bersatu hati ya Tuhan untuk melawan virus ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau berdoa ya Tuhan untuk mereka di garis terdepan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, melindungi mereka lebih lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami, berikan kami suatu kedamaian, berikan kami suatu perlindungan lebih lagi ya Tuhan, suatu awareness lebih lagi ya Tuhan untuk bisa melindungi diri kami dari virus ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabar Anda di rumah masing-masing pagi ini? Ini sebuah pengalaman pertama buat saya mesti berkhotbah tanpa ada jemaat. Tetapi saya percaya kalian semua di rumah pasti membawa satu kerinduan dan ekspektasi yang sama dengan saya. Pagi ini saya ingin membagikan satu topik firman Tuhan yang berjudul Raising the Sound of Faith, atau mengangkat atau menyuarakan suara iman kita. Kenapa saya pilih topik ini? Karena beberapa hari ini saya terus mendengar banyak berita, menerima banyak informasi mengenai seputar keadaan wabah virus yang semakin hari semakin melonjak tinggi angkanya. Dan saya mendapati bahwa setiap suara dan informasi itu kalau tidak kita saring atau tidak kita pilah dengan hikmat, itu sangat bisa mempengaruhi emosi kita. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa iman kita itu timbul dari pendengaran, ya. Kemudian suatu hari waktu saya berdoa, Tuhan mengingatkan saya, karena iman itu timbul dari pendengaran, kamu harus kasih tahu jemaat untuk belajar menyuarakan suara iman, ya. Nah, suara iman itu seperti apa sih? Kita akan belajar sama-sama pagi ini.
Saudara, apabila Anda pernah memperhatikan penanggalan Yahudi, kalian pasti tahu bahwa tahun ini adalah tahun yang ke-5780 untuk penanggalan kalender Yahudi. Saudara, angka 80 ini sangat berarti bagi orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena bagi mereka punya satu kebiasaan, itu setiap kali mereka memulai satu dekade yang baru, misalnya tahun ke-70 atau tahun ke-80 atau tahun ke-90. Saudara, angka yang pertama, tahun yang pertama itu punya satu makna yang sangat penting. Berarti ada satu era atau masa yang baru, musim yang baru itu telah tiba. Nah saudara, tahun ini di tahun 2020 juga ada tahun 5780 untuk tanggalan Yahudi. Dan angka 8 itu saudara punya satu arti atau makna yang berarti mulut, ya, mulut kita, saudara, bibir kita. Nah saudara, menariknya banyak sekali hamba-hamba Tuhan dan juga nabi-nabi Tuhan yang berkata, ketika kita memasuki tahun yang ke-5780 ini, saudara, berarti Tuhan mau agar kita menyuarakan kata-kata nubuatan atau profetik dan menyuarakan kehendak Tuhan terhadap dunia ini. Tetapi saudara pasti menyadari setelah kita memasuki masa wabah virus corona ini, saudara, sebagian besar itu orang-orang harus memakai apa? Pakai masker kan? Jadi mulut kita tuh seakan-akan ditutup, saudara. Kita tidak bisa bernafas dengan lega. Kalau ngomong, nyanyi pakai masker. Beberapa waktu yang lalu waktu kita ibadah sudah mulai pakai masker, saudara, saya duduk di bawah dan saya mencoba menyanyi dan berdoa seperti biasanya, tetapi rasanya susah gitu loh. Kenapa? Karena kayak ada yang nutupin, ya, tidak senyaman biasanya. Tetapi saudara, saya ingin ingatkan kalian, sekalipun mungkin iblis berusaha dengan segala cara menghalangi gereja Tuhan untuk menyuarakan atau bernyanyi dengan bebas, saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh terpengaruh. Justru di masa-masa seperti ini kita semakin harus menyuarakan suara iman kita. Nah saudara, saya ingin bagikan 3 poin yang sederhana bagaimana caranya kita menyuarakan suara iman kita. Yang pertama adalah, pertama-tama kita harus menerima terlebih dahulu pemulihan hati dari Tuhan. Apa yang dimaksud dengan pemulihan hati dan kenapa pemulihan hati? Matius 15 ayat 8 bunyinya demikian, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Lukas 6 ayat 43 sampai ayat 45 saya akan bacakan untuk saudara. Lukas 6 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, baik Matius maupun Lukas mengajarkan kita satu kebenaran. Ternyata bisa jadi, saudara, ketika kita berkata-kata, apa yang kita ucapkan itu, saudara, sebetulnya mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Itulah kenapa, saudara, Tuhan mau agar kita menjaga hati kita. Saudara, dan juga ada satu kemungkinan lagi, bisa jadi, saudara, seperti apa yang dikatakan Matius 15, kita memuji Tuhan dengan mulut kita, tapi hatinya kita jauh dari Tuhan. Jadi saudara, saya ingin ingatkan kita sebelum kita berkata-kata, sebelum kita menyuarakan suara iman itu, pertama-tama kita harus minta kepada Tuhan satu pemulihan buat hati kita. Kenapa saudara? Karena kalau hati kita benar, yang keluar itu pasti benar. Kalau hati kita dekat kepada Tuhan, yang keluar itu pasti sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya, kata Lukas. Jadi saudara, di waktu-waktu ini sekalipun kita tidak bisa keluar dengan bebas, kita tidak bisa beraktivitas di gereja dengan bebas, saudara tidak bisa ibadah sama-sama seperti biasanya. Tetapi saya ingin mendorong setiap kita ketika saudara istirahat di rumah, saudara punya waktu lebih banyak berdoa, saudara mungkin mengurangi waktu sosial dengan teman-teman, jadi lebih jarang keluar rumah. Saudara pakai waktu itu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus menerangi hatimu, saudara. Kalau ada hal-hal mungkin yang selama ini masih
mengganggu hatimu, mengganjal di hatimu, membuat engkau tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Saudara, mari kita manfaatkan waktu-waktu ini untuk berdoa, izinkan Roh Kudus bekerja dan memulihkan setiap hati kita. Bahkan saya percaya pagi ini saudara, sekalipun saudara di rumah, saudara ada di belakang layar TV mungkin atau di belakang komputermu, saudara, Tuhan kita tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan bisa bekerja dan Tuhan bisa memulihkan hatimu. Poin yang kedua, saudara, setelah kita minta Tuhan memulihkan hati kita, kita terima pemulihan hati. Yang kedua, saudara, kita memulai memuji kebesaran Tuhan dengan mulut kita, dengan suara kita. Habakuk pasal ketiga ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bagikan perikop ini, Habakuk 3. Dan setelah itu saya terus terngiang-ngiang, saudara. Saudara tahu bahwa Habakuk hidup di zaman yang sukar. Dia adalah salah satu nabi yang harus menghadapi banyak persoalan dan juga kekacauan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel pada zamannya. Dan saya sangat kagum, saudara, akan imannya, akan semangatnya Habakuk. Dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, saudara, sekalipun saudara mungkin saudara bisnismu tidak berjalan lancar seperti biasa, saudara mungkin usahamu mengalami penurunan, saudara mungkin kau tidak bisa sebebas seperti yang dulu kala, ataupun mungkin banyak rencanamu yang gagal, saudara, tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana, banyak hal yang harus diganti, saudara, mendadak. Sudah saya dorong saudara belajar dari teladan Nabi Habakuk. Dia berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, ketika kita memuji kebesaran Tuhan, ketika kita bersuka cita karena Tuhan, saudara, kita sedang mengangkat satu suara iman, saudara tahu. Setiap kali kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bukan sekedar bernyanyi, bukan sekedar mendengar satu melodi yang enak didengar, tetapi saudara, dari dalam hati kita, batin kita, ketika kita aminkan setiap lirik yang kita nyanyikan, saudara, kita sedang membesarkan nama Tuhan. Jangan lupa, iman timbul dari pendengaran. Saudara tahu, orang pertama yang akan diberkati ketika engkau memuji Tuhan adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Saudara, kalau engkau belajar punya satu kebiasaan menyembah Tuhan dalam segala keadaan, belajar memuji kebesaran Dia, memperkatakan kuasanya lebih daripada keadaanmu, saudara, hidupmu pasti akan berubah. Saudara, keadaanmu pasti akan berubah. Saya ingin mendorong jemaat semua pagi ini di rumah, saudara. Saya tidak tahu ibadah online ini akan berjalan berapa lama, kita masih menunggu perkembangan dari pemerintah Taiwan sendiri. Saya berharap tidak perlu berjalan terlalu lama seperti ini, tetapi sekalipun andaikan kita tetap harus beribadah di rumah sampai beberapa minggu ke depan, saya ingin mendorong jemaat setiap kali saudara lihat teman-teman praise and worship bernyanyi di sini, saudara jangan cuma nonton, tetapi ikut menyembah dengan suara yang lantang, saudara. Dari dalam hatimu, batinmu, mulai suarakan kebesaran Tuhan. Itu poin yang kedua. Dan poin yang terakhir yang saya ingin bagikan pagi ini adalah menyuarakan janji Tuhan. Yeremia pasal 1, saudara kalau pernah baca, itu menceritakan tentang proses bagaimana ketika Tuhan memanggil Yeremia. Tuhan memanggil Yeremia yang muda, dan Tuhan berkata kepada dia, bahkan sebelum kamu lahir, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan tentu saja, saudara, Yeremia dengan kelemahannya, dia meresponi, dia bilang, Tuhan, aku gak pandai bicara, aku ini masih muda. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapa engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka,
sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Dan ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sudah firman ini berbicara kuat di dalam hati saya beberapa waktu ini. Sudah seringkali mungkin kita merasa kok kayaknya kita nggak tahu mau bagaimana berdoa. Sudah pernah nggak merasa seperti itu? Sudah apalagi ketika kita menghadapi satu keadaan, situasi yang sukar, mungkin sudah merasa Tuhan saya nggak tahu gimana caranya berdoa buat orang lain. Berdoa untuk diri sendiri aja susah. Ketika keadaan realita hidup itu berlawanan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, ketika Yeremia dipanggil oleh Tuhan, dia adalah seorang yang muda, dia tidak pandai bicara. Tuhan manggil dia dan Tuhan pilih dia menjadi nabi untuk mengucapkan kata-kata kepada bangsa-bangsa. Janji Tuhan kepada bangsa-bangsa. Dan saudara, ada satu bagian yang sangat penting. Dikatakan di ayat ke-9, Tuhan mengulurkan tangannya menjamah mulut Yeremia. Dan bukan cuma itu. Tuhan bilang, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Sudah, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan banyak pendoa, banyak imam-imam, bahkan nabi-nabi, saudara. Karena Tuhan telah meletakkan janjinya, firman-Nya kepada mulut kita. Sudah tahu ada kuasa di dalam perkataanmu, ada kuasa di dalam mulutmu, saudara. Apa yang kau ucapkan. Saudara, saya percaya hari-hari ini Tuhan mau agar kita bukan hanya pasif, bukan hanya menonton televisi, saudara, dan sambil nonton, sambil mengkritik pemerintah ABC, sambil mengkritik peraturan ABCDE. Saudara tahu ada kuasa di dalam perkataanmu. Jangan berhenti di situ. Jangan komplain, jangan ngegosip, saudara. Jangan mengeluh, tetapi belajar menyuarakan janji Tuhan. Saudara, 2 minggu yang lalu waktu saya berkhotbah di tempat ini, ketika kita sama-sama menyembah, Roh Kudus berbicara dengan kuat dalam hati saya, berkata bahwa waktu ini adalah waktu di mana Dia ingin menjawab doa-doa. Saudara, mungkin banyak di antara engkau hari ini engkau duduk di rumahmu, engkau teringat akan ada banyak janji yang Tuhan pernah berikan dan kelihatannya janji itu belum tergenapi. Termasuk saya sendiri, saudara. Ada banyak hal yang masih saya doakan dan saya tahu itu belum terjadi. Tetapi entah kenapa, saudara, di dalam batin saya, di dalam roh saya terima dengan iman. Saya tahu bahwa sekalipun kelihatannya seperti kata Habakuk, kelihatannya di luar itu tidak menjanjikan. Saudara, kelihatannya begitu kacau, banyak persoalan. Saudara perlu ketahui Tuhan kita itu tidak ada masalah, bagi Tuhan tidak ada masalah terlalu besar atau kecil. Hari-hari ini kenapa bangsa-bangsa begitu gentar? Kenapa sudah pemerintah banyak yang begitu sibuk suruh orang-orang jangan keluar rumah, jangan social distancing. Harus social distancing. Kenapa? Karena pemerintah khawatir kalau terlalu banyak jumlah orang yang terkontaminasi kena virus corona, saudara, nanti apa akibatnya? Rumah sakit gak sanggup handle, saudara. Karena kasusnya begitu banyak, terlalu banyak. Tetapi saudara, saya mau katakan bagi Tuhan gak ada yang namanya kewalahan. Saudara mungkin pikir, oh Tuhan sibuk. Mungkin Tuhan lagi sibuk ngurusin masalah corona ya. Semua bangsa lagi pada berdoa. Tuhan gak ada waktu lah untuk mikirin persoalan saya. Atau keinginan saya, doa saya. Saudara, saya katakan kalau saudara berpikir seperti itu saudara salah besar. Tuhan kita itu tidak terbatas. Dia tidak terbatas oleh persoalan kita ataupun pergumulan kita. Saudara, Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Sudah hari ini ketika engkau ingat akan janjinya, jangan cuma ingat, jangan cuma dipikir, tetapi disuarakan, diucapkan, saudara. Bahkan ceritakan kepada teman-temanmu, share kepada teman-teman CG-mu. Saudara mungkin berkata, tapi belum terjadi, malu kalau saya ngomong. Kenapa harus malu? Kita gak perlu malu, saudara. Kita tahu satu kebenaran, ada kuasa di dalam perkataan kita. Saya ingin mendorong jemaat pagi hari ini. Saudara, kita mau sama-sama declare God's promise. Kita mau sama-sama mengucapkan janji dan firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudara mungkin berdoa untuk keselamatan temanmu. Engkau mungkin berdoa buat keselamatan jiwa keluargamu. Saudara jangan berhenti. Saudara mungkin berdoa untuk seorang keturunan.
berdoa untuk seorang pasangan hidup, berdoa buat kesembuhan. Saudara, saya mau katakan, terjadilah sesuai dengan imanmu. Imanmu pasti ada suaranya. Kalau engkau percaya, engkau tidak akan berdiam diri. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak setiap kita untuk pejamkan mata kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus, Dia adalah bukti penggenapan janji Allah. Yesus Kristus adalah ya dan amin untuk semua janji Allah. Yesus Kristus adalah imam besar kita. Dia bersyafaat buat kita sampai hari ini, saudara. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan sampai detik ini dia tidak berhenti bekerja. Saudara, mari kita ambil satu waktu sejenak, kita mau bersyafaat. Kita mau mengumandangkan suara iman kita. Kita mau mengucapkan janji Tuhan untuk bangsa-bangsa. Saudara, apabila engkau percaya dan kau mengaminkan apa yang telah kau dengar pagi ini, saya ingin mengundang setiap kita di rumahmu saat ini. Saudara, mungkin tidak ada yang mendengar, tidak ada orang di sebelah kanan kirimu, tetapi ada Tuhan, Roh Kudus di sana. Saudara, mulai berdoa, berkati bangsa-bangsa, berkati Taiwan, berkati Indonesia, berkati negeri-negeri yang mengalami kesulitan dan tantangan yang besar, berkati Amerika, berkati Italia, bahkan berkati China. Saudara, berkati negeri-negeri di Timur Tengah, berkati negeri-negeri di Afrika. Saudara, banyak negara-negara yang begitu kesulitan, mereka begitu terbatas, bahkan mungkin mereka tidak punya dana atau resources ekstra untuk memberikan tes buat orang-orang yang mengalami sakit dan memiliki gejala seperti virus corona ini. Saudara, mari kita berdoa pagi ini. Tuhan Yesus, kami percaya besar kasih setiamu Tuhan untuk setiap umat manusia. Kami percaya ketika 2000 tahun yang lalu Engkau mengutus anakmu Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia ini karena begitu besar kasih-Mu Tuhan buat seluruh umat manusia, sehingga Engkau ingin melihat setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pagi ini kami berseru dan kami percaya Tuhan, keselamatan-Mu telah turun di atas bangsa-bangsa. Kami percaya pintu-pintu penginjilan yang baru telah terbuka. Kami percaya Engkau telah memulihkan dan sedang memulihkan hati orang-orang. Kami percaya Engkau sedang membangkitkan satu generasi yang baru Tuhan, yang mengasihi Engkau, yang rohnya menyala-nyala untuk melayani Engkau, yang tidak akan dibatasi oleh ruang dan waktu, yang tidak akan dibatasi oleh dinding-dinding gereja. Kami berdoa pagi hari ini, mari Tuhan, lanjutkan, kerjakan. Sebab kami tahu Tuhan, firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ajar kami untuk terus menyuarakan suara iman. Bukan hanya mengatakan apa yang terjadi, menceritakan apa yang kami dengar dari berita, tetapi kami mau mulai berkata, apa yang Kau katakan, apa yang Kau ucapkan. Sebab kami tahu Tuhan, sekalipun bumi ini bisa guncang, bahkan berlalu, tetapi firman-Mu teguh untuk selama-lamanya. Ini iman kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami terima hati yang baru, kami terima iman yang baru untuk mengasihi Engkau. Kami terima Tuhan sukacita yang baru untuk hidup bagi Engkau. Dengar doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Jemaat bisa mulai persiapkan roti dan juga cawan yang telah kalian persiapkan sebelumnya. Firman Tuhan berkata, saudara, darah Yesus itu berkuasa. Saudara, hari-hari ini kita sangat harus memegang janji Tuhan. Kita harus terlebih lagi menyuarakan kuasa Tuhan dan salib Kristus. Mari pagi ini kita persiapkan hati kita dengan satu penyembahan. Saudara, karya terbesar buat hidup kita adalah Yesus Kristus. Dia mati buat kita di atas kayu salib. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian dari hati kami Tuhan. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Nyanyikan bersama dengan hati yang bersyukur, karya terbesar. Karya terbesar Thank you Jesus. dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta, Engkau harta yang tidak yang ternilai tak Tuhan. ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, katakan dengan imanmu. Hidupku, Ya Tuhan, terima kasih buat karya-Mu dalam hidup kami. pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Kristus, pagi ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami kagum akan karya-Mu di atas kayu salib yang telah Engkau genapi buat setiap kami. Kami percaya pagi ini Tuhan, ketika kami menerima cawan perjamuan dan roti-Mu, darah-Mu Yesus menyucikan kami, menguduskan kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari yang jahat. Thank you God. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kemudian memecah-mecahkannya, dan Ia berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Mari jemaat Tuhan, kau bisa mengangkat roti dan juga cawanmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan pagi ini. Mari kita klaimkan dengan iman pagi ini, darah Yesus menutup bungkus hidup kita, menutup bungkus keluarga kita dimanapun mereka berada, menutup bungkus keluar masuk kita, apapun yang kita kerjakan. Mari kita sama-sama berdoa pagi hari ini. Terima kasih Yesus, ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau berkuasa, bahwa tubuh-Mu Tuhan yang Kau serahkan buat kami, membawa kami, menyambut kami menjadi satu bagian Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Dan kami terlebih percaya akan kuasa darah-Mu Yesus Kristus, perlindungan-Mu sempurna Tuhan buat keluarga kami, buat hidup kami, buat kesehatan kami. Terima kasih Yesus. Mari dengan hati yang mengucap syukur, kita terima roti Tuhan. Hati yang mengucap syukur, kita terima cawan Tuhan.
buat janji-Mu buat setiap kami pagi ini. Engkau setia buat kami Tuhan. Terima kasih buat anak-Mu Yesus Kristus yang Kau berikan buat kami. Karya terbesar, hadiah terbesar, perlindungan terbesar yang bisa kami terima, terlebih dari segala apapun yang terjadi Tuhan di dunia ini. Kami percaya pagi ini Tuhan, ketika kami menerima perjamuan kudus ini, Kau telah meneguhkan iman kami dan hati kami Tuhan. Kami siap untuk hidup bagi Engkau sepanjang 1 bulan yang ke depan. Ajar kami untuk takut kepada Engkau terlebih dari kami takut akan apapun yang ada di dunia ini. Ajar kami untuk hidup bagi Engkau dengan sepenuh hati kami. Ajar kami untuk mengasihi Engkau bukan hanya dengan perbuatan, perkataan, tetapi dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, berkati semua gereja-Mu di seluruh pelosok dunia ini, di bangsa manapun, di negeri manapun. Kuatkan dan teguhkan iman anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami terus setia kepada Engkau bahkan sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menerima dan menyambut berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa, serta pertolongan, kekuatan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita di rumah masing-masing, dimanapun kita berada, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus berkati.